Welcome to presentation. Kami dari kelompok 1 beranggotakan Dimas Aji Kusuma dan Siti Nur Hamidah. Ya, di sini kami akan membahas tentang ruang lingkup ekonomi internasional. Pengertian ekonomi internasional. Ekonomi internasional adalah salah satu cabang ilmu ekonomi yang mempelajari segala sesuatu mengenai hubungan ekonomi antar negara. Hubungan ekonomi antar negara dibagi menjadi 3. Yang pertama, hubungan ekonomi yang berupa pertukaran barang atau jasa suatu negara dengan negara lain. Yang kedua, hubungan ekonomi yang berupa pertukaran atau aliran faktor produksi. Yang ketiga, hubungan ekonomi yang dilihat dari segi hubungan posisi utang piutang. Lingkup ekonomi internasional dibagi menjadi 4. Yang pertama, kebijaksanaan dalam perdagangan internasional. Yang kedua, kebijaksanaan dalam bidang keuangan dan juga moneter dunia internasional. Yang ketiga, pembentukan organisasi-organisasi dan unit kerjasama ekonomi internasional. Yang keempat, berdirinya perusahaan-perusahaan multinasional. Tujuan ekonomi internasional. Yang pertama, membebaskan kemiskinan dan kelaparan. Yang kedua, membebaskan bangsa dari keterbelakangan ekonomi. Yang ketiga, memajukan perdagangan. Yang keempat, mempererat tali persaudaraan antar negara. Yang kelima, menstabilkan negara di bidang politik, sosial, budaya, dan pertahanan serta keamanan. Yang terakhir, mempercepat pertumbuhan ekonomi. Manfaat perdagangan internasional. Yang pertama, menjalin persahabatan antar negara. Yang kedua, memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negeri sendiri. Yang ketiga, memperoleh keuntungan dari spesialisasi. Yang keempat, memperluas pasar dan menambah keuntungan. Faktor pendorong perdagangan internasional, yaitu faktor alam atau potensi alam. Yang kedua, untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri. Yang ketiga, memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara. Yang keempat, adanya kelebihan produk dalam negeri. Yang kelima, adanya kesamaan selera terhadap suatu barang. Yang keenam, hubungan politik dan dukungan dari negara lain. Yang ketujuh, tidak bisa berdiri sendiri. Yang kedelapan, adanya perbedaan iklim, teknologi, budaya, dan jumlah penduduk. Hambatan yang sering muncul dalam perdagangan internasional yaitu kualitas SDM, perbedaan mata uang antar negara, adanya organisasi-organisasi ekonomi regional, terjadinya perang, adanya kebijakan impor dari suatu negara, kemudian pembayaran antar negara sulit dan resikonya besar. Adanya organisasi-organisasi regional. Sekian presentasi dari kami, terima kasih.